tentunya saya di sini akan melaksanakan podcast yang dimana saya ingin mewawancari kakak kelas saya, kakak tingkat saya, yang dimana dia bukan hanya sekedar menjalani program studi administrasi bisnis, tapi dia juga membuka bisnis dan tepatnya ada di kedai mie acoy yang dimana tempat usahanya itu yaitu Ketan Susu Sudirman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman perlu ketahui di sini saya sudah di depan ruko atau kedai ketan susu dan nasi mercon. What's up guys, kembali dengan kita. Kali ini kita sedang podcast atau wawancara dengan kakak siapa kak? Halo, aku Yurika. Nah kakak ini sekaligus owner di kafe atau warkop apa kak? Kedai Sudirman. Kedai Sudirman guys. Nah nama Sudirman sendiri itu apakah sesuai dengan nama jalannya atau emang kakak punya konsep sendiri mengenai nama tersebut kak? Kalau dulu ya, dulu kita pertama kali buka di Terminal Lama. Itu jalan Sudirman kan. Itu terinspirasi dari nama jalan karena aku suka jalan-jalan dan awalnya kita jualan ketan susu dari ketan susu Barito yang di Jakarta. Karena itu juga ngambil konsepnya nama jalan. Jadi dari situ kita buka ketan susu Sudirman. Jadi yang intinya suka jalan-jalan, pengen tahu antar kota, khususnya makanannya, punya inspirasi, kayaknya di Sukabumi buka ini. Iya, karena Sukabumi juga belum ada. Ya, berarti kakak termasuk salah satu yang memiliki kedai ketan kayak? Iya, Bogor, Sukabumi ya. Sama. Oh berarti di warkop tersebut itu menunya ketan semua atau emang beda-beda kak? Ada menu spesial gitu kak? Ada, kita tuh dulu sempat jualan nasi mercon di Terminal Lama juga. Namanya sama nasi mercon Sudirman. Cuman waktu itu kita berhenti dulu produksi karena bulan puasa, terus Idul Fitri dan bahan-bahannya naik. Jadi kita stop dulu. Terus kita baru aja pindah ke tempat ini dengan konsep yang nyaman. Akhirnya kita adain lagi nasi merconnya. Selain nasi mercon ada bahan lagi seperti katsu, mie. Kita bikin kedai yang nyaman, yang murah, apalagi buat kalian mahasiswa. Tuh guys, ini cocok sekali nih guys buat kalian, datang aja ke warkop Sudirman. Tapi kayaknya sebelum kita membahas ke yang lain ada bahasan yang menarik. Apa tuh kak? Tentu kan kalau kita mau buat suatu bisnis ada rencana. Benar. Ada rencana. Sebelum ada rencana kan adanya sejarah dulu dong. Saya dengar-dengar nih Teteh sebagai owner ketan susu ini tidak sendirian. Dan Iya. saya dengar juga Teteh kerjasama dengan muncul Teteh. Apakah itu benar atau sejarahnya kayak gimana sih? Benar. Jadi yang sama pacar aku tuh kuliah juga di UNI, di Adis. Bis juga Adbis. Yang Adbis Sama bisa dengan kita aja. guys, Adbis. Iya. Kita tuh tiap pulang kuliah ngopi terus, terus kayak mau buang gak sih? Iya benar. Ya, terus kita tuh hobi jalan-jalan juga. Kita jalan-jalan di Jakarta, kita lihat ada yang viral, kita cobain. Kita ke Bandung ada yang viral, kita cobain. Terus akhirnya kita suatu waktu jalan-jalan di terminal. Waktu terminal belum rame-rame banget kayak sekarang kan ya. Terus jalan apa jualan di situ aja. Kebetulan ada yang nawarin juga. Akhirnya kita buka di situ. Ketan Susu Sudirman. Oh berarti nama tersebut tuh identik dengan jalan-jalan traveling gitu berarti ya kak? Iya. Tentang latar sejarahnya dari cinta menjadi usaha.
Kapan ini kita kayak gini nih? sangat Mungkin kakak Abang udah punya. mungkin itu nanti saja. Nanti saja. Oke, Bukan di sini baik. pembahasannya. Tadi si Teteh sudah menjelaskan. Berarti bisa kita tangkap ya. Teteh menargetkan pasar itu ya seperti kita mahasiswa, Ya mahasiswa pelajar sih. mahasiswa pelajar yang dimana standar harganya juga masih terjangkau di uang saku kita sebagai pelajar mahasiswa. Yang beratnya paling mahal cuma 18.000 aja. Paling mahal 18.000 guys. Paling mahal. Oh, itu. Kalau di yang lain itu udah 20 lebih ya. Wah, udah. 30.000. paling murah kayaknya. kayaknya bisa buat makan 3 kali tapi itu bukan makan sekali. Terus gitu guys. Makan sekali makan 25.000. Nah, 20.000 tapi di sini berapa? 18.000. Ada nasi sama air kan 17.000. Ada yang 15.000 juga. Guys, Gimana? cocok tuh. Itu cocok mungkin buat kalian Pelajar yang mungkin pelajar. dengan uang pas-pasan ya Betul. bisa makan sepuasnya di sini. Betul. Nah, mengenai harga tersebut Kak, apakah dari harga tersebut mempunyai kuantitas dan kualitas tersebut Kak? Dan mungkin modal awalnya pasti sangat besar mungkin. Kalau modal awalnya kita kan berpindah-pindah tempat ya. Dari awalnya kita dulu di terminal lama. Dari terminal lama kita pindah ke kantor pos. Dari kantor pos kita pindah ke sini. Yang ditanyain modal awal yang di mana? Dari awal rintis aja deh Kak. Awal ngerintis. Awal ngerintis kayaknya cuma 5 jutaan aja. Berarti sama tempat ya Kak? Iya, udah sama tempat, udah semuanya. Bahan termasuk bahan. Iya, termasuk bahan. Kalau di sini kita lumayan besar karena mau renovasi, Iya. beli-beli furniture kan. Untuk konsep kedai ini sendiri kan sederhana, minimalis tapi elegan ya. Ini memang nggak sengaja kayaknya enak nih lagi ngobrol sama pacar Teteh kalau misalnya dipasang ini atau kayak gimana. Kita juga datang ke sini ini konsepnya minimalis tapi elegan atau memang di konsep. Kalau ini di konsep kita ini juga karena kita jalan-jalan ke Bandung, lihat ada kedai isinya tuh kayak anak seumuran gitu lah, nongkrong kayak gitu. Kayaknya sekarang lagi zamannya culture Iya. kayak gitu Iya, ya. benar-benar Kak. Iya. Culture skena gitu. Iya betul. Iya. Tadinya di sini tuh mau pasang TikTok 2 cuman kayaknya nggak masuk terus banyak tenang-tenang. Kecuali kita punya tempat sendiri. Jadi nggak sia-sia jalan-jalan ke kota, ada yang dicari sambil menikmati suasana kota gitu ya. Iya. Diambil juga konsepnya kota masing-masing. Benar. Samping kota, harga murah, enak lagi. Iya. Itu nggak ada dipelajarin tuh dalam kelas kita dulu kuliah. Tapi Kak, ada nggak sih Kak contoh misal cara kakak gitu Kak menarik pengunjung entah itu dari siswa maupun dari masyarakat sekitar gitu, yang dimana kan kita di enggak gitu, kita kan udah di zaman yang berbasis kebanyakan dari digital gitu ya. Nah, mungkin apa sih Kak cara kakak agar menarik para seperti kulinerer yang suka makan-makan atau yang suka jalan-jalan agar emang dia bisa melirik gitu ke kedai ini. Kalau itu seperti yang tadi kan yang lihat ya, Iya. ada salah satu influencer muda di Sukabumi, ada Kak Salman tadi yang tag video di sini. Kita tuh kerjasama sama beberapa influencer muda, ada yang barter sama videonya, itu free kita kasih makan, kasih produk kita. Kalau ada juga influencer yang udah nerapin red card, biasanya kita pasang iklan, cuman kalau itu kita jarang. Kita sekarang lagi digedeinnya di event, seperti kemarin kita ada event ini ada running culture, itu kita collab bersama guru bercerita, terus diakhiri sama DJ. Terus waktu kita opening juga kita sempat ada DJ juga sekali, terus sering-seringin ada event seperti nobar kayak gitu-gitu. Berarti mungkin aku lebih terfokus kepada event-event yang ada gitu. Iya, sama iklan paling di sosial media, terutama di satuan TikTok. Jadi secara tidak langsung nih Kak, Kakak mempromosikan tempat ini tuh melalui influencer-influencer ternama mungkin ya Kak, vlogger-vlogger, lainnya kan juga melalui event-event tertentu.
di kota-kota ini? Atau mungkin kakak pernah mengunjungi event-event di luar kota mungkin kak? Oh, kalau itu pernah. Oh, pernah. Iya, seperti kayak apa, konser gitu ya. Ya. Aku juga sebelum merintis usaha ini di toko-toko kayak gini, aku sempat juga merintis kayak tangan-tangan kayak gitu. Dulu pernah cerita ya sama Destian aku dibilang gitu ya, aku tuh sempat loss belasan juta karena ikutan buka tenan di konser. Mungkin dari situ kali ya, beberapa kayaknya setahun 2 tahun aku nggak ada semangat dari situ. Terus dari situ lama kelamaan terus juga di rumah dan kita bangun lagi usaha meskipun dengan rasa trauma Iya, sedikit ya. pasti sih. Ya mungkin yang namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya kayak. Iya. Tidak semuanya mengalir ke atas, tapi ada ke bawah dan naik Nah, turunnya. Ya ada peribahasa ketika mau buka usaha itu seperti itu udah kayak kita gampang belinya, cuman merawat urusnya itu bukan main susah. benar. Oke kak, mungkin dengan perjalanan kakak yang tadi sudah kakak teman yang namanya buka bisnis gak gampang. Ya kita kan sama ya di administrasi bisnis. Tidak sedikit orang yang pengen punya bisnis, pengen punya usaha, tapi janganlah kak. Terutama saya selalu tugas sama kakak, sama teman kakak, yang dimana dari keresahan bikin pergerakan dan jadilah usaha. Karena saya juga merasakan bikin usaha itu gak gampang. Motivasi kakak buat bangkit lagi dari gagal, dari ketipu sekian juta, dari hal-hal yang gak diharapin sebelumnya. Salah satu penyemangat kakak itu apa memang dari diri kakak sendiri atau memang dibersamai oleh kakak? Udah pastinya itu dibersamai sama pasangan aku, sama orang tua aku terutama, karena tahu dulu gimana terpuruknya. Setelah itu akhirnya bisa bangun lagi, karena basicnya keluarga aku sama keluarga pasangan aku juga sama-sama wirausaha. Akhirnya kita disupport lagi buat bantu lagi, akhirnya sampailah punya ini. Alhamdulillah meskipun belum besar banget, Tapi bangga kak, gimana pun saat kita kakak sama pasangan kita bertemu, pelajaran banget buat kita yang masih berkuliah, tidak hanya memaksimalkan itu di dalam kelas, tapi coba ya. semangat buat Dan di luar. Iya. Yang selanjutnya kak, ini memang sangat menarik banget ya. Tentu dalam setiap kegiatan juga ada yang namanya sopan santun, etika, apalagi kita konsepnya berdagang. Ya. Untuk kakak yang kakak terapkan di etika bisnis ini apa aja pada pembeli maupun kepada internal? Kalau itu sama seperti yang diajarin sama dosen-dosen di kampus kan ya, jangankan di kampus, di luar kampus apa dimanapun kita terapin senyum, sapa, salam, sopan santun gitu. Selain kakak menerapkan lima itu, kakak juga kan ada pegawai kan di sini itu. Untuk kakak menerapkan etika kepada pegawai kan namanya manusia, sifatnya sendiri-sendiri kayak karena kita mengatur ini dia gini, itu kakak menerapkan kepada pegawai. Kita ajarin apa yang kita belajar di kampus itu banyak sebenarnya, harus kita serapkan. Aku ajarin lagi ke pegawai aku gimana caranya nge-treatment pelanggan kesini dengan siapa, tanya dulu apa maunya, makanan berat apa konsumsinya kayak gimana. Kadang memang nggak semua manusia perfect kan, pasti ada aja salahnya. Terus dari situ kita tegurlah pelan-pelan, kita kasih evaluasi. Kita selalu ada evaluasi setiap seminggu sekali di grup, kadang di grup, kadang langsung di sini. Terus kalau misalkan sebulan sekali kita juga ada evaluasi besar, itu beda lagi kayak produk kayak gitu. Kalau misalkan seminggu sekali itu evaluasi buat aku, pegawai aku sama pasangan aku, apa sih yang kurang dari kita. Pasti kita tentunya dengan pindahnya kita ke sini, kita mau ngasih treatment yang lebih baik buat pelanggan kita, ngasih produk yang berkualitas, tentunya tempat yang nyaman, ya kan? Ya, pasti. Jadi benar-benar ilmu yang dapatkan di kampus diusahakan buat diterapkan di bisnis kakak ini. Tapi kak yang saya dengar ketika memang ada evaluasi pasti adanya apresiasi. Ya. Untuk
untuk kakak melakukan apresiasi kepada internal kakak, pegawai, misalnya kakak sebagai karyawan dan seperti apa? Kalau apresiasi, kalau kita mencapai target, udah tentunya kita ada insentif buat yang kerja kita. Apa enggak misalkan kita lagi ada event terus di hari ini eventnya omsetnya lumayan tinggi, kita suka makan-makan bareng di sini. Kadang ada teman-temannya adik aku, teman-temannya yang kerja di sini suka ngikut di sini ya rame-ramean gitu. Kita traktir loh makanan di luar, kadang pizza, kadang apa aja gitu. Iya. Berarti secara tidak langsung ini kakak menerapkan sistem di dalam pekerjaan kakak sendiri, di usaha kakak sendiri, lebih ke kekeluargaan atau emang kedisiplinan terhadap karyawan? Untuk dua-duanya. Ada dua-duanya ya. Mungkin kalau misalkan menurut pandangan saya mungkin kakak lebih mementingkan kekeluargaan dibanding kedisiplinan ya kayak mungkin terlihat dari cara kakak untuk menangani setiap masalah yang dilakukan oleh karyawan atau mungkin menyelesaikan setiap problem yang mungkin ada masukan dari pembeli atau mungkin dari luar. Selanjutnya apa ya, peluang mungkin ya. Sebentar sebelum kita membahas peluang, kita tadi mendengarkan kakak ini ya bagaimana membawakan leadershipnya. Nah, saya ingin bertanya kepada kakak, leadership yang kakak tadi ciptakan dan kakak bahas memang sangat relevan lah di dunia kerja yang sebetulnya. Leadership yang kakak gunakan ini memang sudah ada dari diri kakak sendiri atau memang dimaksimalkan nanti ketika dalam bekerja? Sebenarnya kalau yang diajarin di kampus itu banyak ya, cuman kalau aku belum bisa nerapin itu semua sama diri aku karena aku orangnya gak enakan. Kadang misalkan salah satu yang kerja punya kesalahan ini, misalkan kelamaan masak apa kayak gimana, tunggu sebentar jadinya enggak lagi gitu. Terus gimana ya, kadang ada yang salah pembalian kayak gitu, akhirnya minum nggak pernah ngurangin gaji apa gimana, karena emang aku basicnya gak enakan. Iya pasti. Berarti pelajaran buat kita tuh kalau misalnya Jangan jadi orang gak jangan enakan. jadi orang nanti orang enakan gitu. Benar. Kalau jadi bahaya ke depan. Malah jadi bahaya. Malah jadi ntar nggak jadi ke jalan ntar nggak jalan. Banyak banget tuh pelajaran yang kita dapat. Kalau buat itu aku prinsipnya kayak kurang belum terlalu baik, kayaknya belum sempurna. Oh iya. Tapi dikit demi sedikit yang ada di masa tadi. Ya, masih belajar. Karena kan emang sifatnya manusia itu banyak salah ya. Iya. betul. Tapi dengan kesalahan itu ya kita Kita belajar. ada keinginan buat memperbaiki. Nah, bisa lebih ke depannya lagi. Leadership. Nah, tadi juga kakak sudah menjelaskan bahwa Ketat Sudirman ini bisa dikatakan dan memang sebesarnya kita sudah lebih pertama. Misalnya ini dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan ke depan ada orang Sukabumi terusnya ingin membuka tempat juga, otomatis kan itu ada persaingan yang dimana mungkin ada cara kakak sendiri buat kita bersaing sehat dengan si Kalau itu kita kan di sini udah di Sukabumi udah berdiri hampir 1 tahun. Kita pindah ke kantor pos, di kantor pos kita di seberangnya itu ada salah satu UMKM jualan ketan susu juga. Awalnya emang kita risau ya, di situ ada ketan susu, padahal tuh jualannya kayak gitu, cuman kita udahlah coba kan, rezeki kan memang Allah yang ngatur ya. Iya, benar Cuman sekali. kita berbuat lagi dari marketing kita, dari di promosinya di media sosial, bahkan sekarang kita udah masuk ke seminar-seminar beberapa di Advis. Iya. Kemarin Oh, iya, sempat benar. masuk di dua kan ya, udah dua kali masuk. ke lusa. Ya, insya Allah juga kita ada di Primis. Ya still. Kalian yang ikut Primis jangan lupa membeli produk-produk yang kakak jual ya, sangat-sangat enak pokoknya dan sangat Harus bagus. wajib recommended banget pokoknya. harga pelajar pokoknya Harga pelajar. Yang selanjutnya kita pembahasan kita sangat menarik kayaknya deh, teman-teman. Apa tuh apa kak? tuh Kak Destian kira-kira apa tuh Apa ya? Yang namanya motivasi, Nah, benar. terus semangat, keinginan
apalagi kita dengan yang berkuliah ini otomatis kan harus bisa memiliki program. Saya sendiri merasakan, teman-teman merasakan di mana ketika dari tugas, dari dosen ada tugas, ada keperluan di organisasi. Untuk kakak sendiri waktu masih dalam organisasi dan sekarang masih berkuliah, ngebagi waktunya gimana sih kak? Kalau itu kadang dulu waktu masih di dalam organisasi emang agak keteteran ya, kadang nggak fokus juga. Cuman akhirnya itu lucu banget karena aku itu udah habis satu periode dan aku nggak lanjut. Aku fokus buat fokus kuliah sama fokus usaha aja karena kuliah juga udah semester 6 dan emang harus fokusnya kan ya. Kalau buat ngebagi waktunya, kita kan bukunya dari jam 2, kuliah aku banyaknya dari jam 7 sampai subuh. Terus kita juga ada karyawan yang bisa Untuk dari kita kembali lagi sedikit pembahasan dari yang tadi pegawai. Jadi kita lupa membahas untuk dari pegawai kakak sendiri. Biasanya kakak dari teman-teman kita atau misalnya memang berniat dari pegawai kan seperti apa? kalau pegawai kita tuh dari orang-orang terdekat. Sebenarnya dulu aku gak punya karyawan. Dulu waktu di terminal cuma aku sama temen aku sama adik aku bertiga. Cuman kesini alhamdulillah rame. Adik aku banyak temennya. Kalau mereka tuh masih SMA jadi mereka pulang sekolah bantuin kita gitu. Sampai akhirnya sekarang mereka udah lulus SMA dan masih kerja di sini. Mantap. Mulai membangun bibit-bibit kita main nongkrong. Berarti berawal dari relasi. Berawal dari relasi. Gak salah dong berarti ketika kita punya hobi main ke satu tempat, main ke luar kota intinya. Tapi ketika main banyak ilmu yang kita dapat. Benar. Mengenai karyawan yang kakak lagi di sini kak, bukan kita berniat seujurnya kak, mungkin kadang setiap manusia kan tidak tahu ya yang namanya pada asuhan atau nafsu mungkin kadang ada keuangan terutamanya. Apakah kakak sebagai owner di warkop restoran kedai tersebut itu memiliki pemikiran negatif terhadap karyawan kakak atau mungkin kakak sendiri yang mengatur keuangan sendiri? Kalau itu tentu ada ya. Kalau keuangan emang diaturnya sama aku. Cuman kalau operasional di sini buat keuangan, aku percayain sama karyawan aku. Karena memang didasari dari rasa kekeluargaan itu yang kita bisa memberi rasa ke karyawan. Jadi ya karyawan juga ada segan gitu. Ya, karena emang di sini kita setiap ada langsung keluar dari catat sama karyawan kita tuh di grup. Jadi setiap ada yang beli, sebenarnya kita pakai sistem kasir. Cuman sekarang waktu pindah ke sini sistem kasirnya belum on. Untuk marketing kakak ini juga, apakah teman-teman yang ingin berkulineran tidak bisa datang ke kedai atau bisa lewat online? Saya magangnya di rumah atau misalnya seperti apa dia apa seperti apa? Kita ada di GrabFood, di ShopeeFood, bisa juga delivery lewat DM Instagram atau WA, dikirimin lewat Gojek. Oke, buat teman-teman yang pengen jajanan manis, ketan dengan bermacam variasinya, malas keluar rumah, bisa cek IG-nya apa? Sudirman I-nya pakai apa? Sudirman I-nya pakai apa? Check out sekarang guys. Memang sangat menarik pembahasan ini ya. Ya, karena pertanyaan Sudirman dapat dikatakan satu-satunya kayak Ya, Tapi kita juga pengen sebetulnya main ke luar kota, sering dapat pengalaman juga kan, dapat pengalaman. keluar. Memang kita masih kayaknya buat memberi waktunya dengan kesibukan organisasi, Ya. kesibukan tugas-tugas kuliah. Tapi dengan kita mengadakan podcast ini terus menjadi pecut dong buat kita semangat. Kakak aja bisa, masa kita nggak bisa? Nah, Masih sama-sama kuliah bos. semoga adanya video ini bisa memotivasi kalian semua, terutama mahasiswa Andi. Pertama mana? Mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya. apa Pembahasan kita yang terakhir. Jadi sangat berdebar lah kayak. Coba kayaknya pribadi itu. Aduh, Walaupun kita masih sama-sama kuliah kan, apa sih motivasi kakak buat teman-teman kita
yang ibaratnya cuma datang ke kampus, pulang, nongkrong, dan hanya menggaung-gaungkan nama administrasi bisnis tanpa melakukan apa itu bisnis. Iya. Jadi pasti kakak sih pada teman-teman. Aku juga dulu sama seperti halnya mahasiswa lain. Iya. Apalagi yang udah ngikutin aku di Instagram dari dulu pasti tahu aku orangnya nongkrong banget, pasti main terus. Cuma akhirnya di waktu-waktu aku mikir kayak emang aku udah basic usaha dari dulu kan, jadi aku mikir masa sih aku gini terus kayak pulang kuliah nongkrong, apalagi kan waktunya banyak kan ya. Kalau kuliah kita misalkan dari jam 7 cuma nyampe jam 9, kita free-nya banyak. Mau pulang gabut, mau pulang nongkrong, mau luar uang kan. Jadi motivasi aku itu di saat orang lain pada nongkrong, pada kuliah pulang kayak gitu, aku maunya curi start duluan. Curi start duluan itu bos yang saya dapat kata ketiga. Biar ntar udah tua nggak ketinggalan. Oke, berarti sama dengan pembahasan ini. Kalau lu nggak jalan sekarang, nggak usah hari besok. Benar sekali. Bisa benar-benar curi start duluan. Ya mungkin pembahasan yang menarik ini kita tutup di sini. Tapi silakan. Ya, terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan podcast kita. Semoga kalian bisa terhibur dan menambah wawasan tentang bisnis kita ya. Betul. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, jangan lupa upload ke Sudirman.